Halo, kembali lagi di tutorial series Futura Chatbot Platform. Nah, di video kali ini kita akan membuat sebuah use case. Tidak seperti di video sebelumnya di mana kita mengeksplorasi setiap fungsi dari Futura Chatbot Platform. Nah, sekarang kita akan membuat real use case. Dan use case yang akan kita buat di video kali ini adalah chatbot untuk kuis. Nah, ini bisa diaplikasikan misalkan di kelas-kelas online yang cukup marak ya sekarang, dimana kita bisa memberikan pertanyaan kepada siswa dalam bentuk chat ataupun conversation, lalu nanti kita bisa rekam jawabannya dan langsung memberikan nilai sesuai jawaban mereka. Dan nilai-nilai tersebut termasuk data siswa bisa kita kirim ke dalam spreadsheet sehingga nanti bisa kita olah seterusnya untuk apa. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama jelas teman-teman silakan login ke dashboard.futura.io. Nah, ketika login pertama kali teman-teman akan menjumpai halaman seperti ini. Mungkin akan berbeda sedikit ya tampilannya kalau belum pernah ada chatbot di akun teman-teman. Nah, dari sini kita mulai membuat chatbot baru, yaitu dengan kita klik tambah, lalu buat avatarnya bebas saja. Terus kita misalkan buat nama chatbotnya adalah test quiz. Deskripsi chatbot misalkan ini chatbot untuk kuis. Lalu kategori layanannya kita masukkan edukasi. Nah, sebenarnya di sini ada pilihan gunakan template, tapi sekarang kita akan coba terlebih dahulu untuk membuat chatbot dari kosongan atau dari scratch. Nah, setelah sudah seperti ini, kita klik buat chatbot. Nah, sekarang chatbot teman-teman sudah terbuat di sini. Ada test quiz yang tadi sudah kita buat, kita klik dan kita akan membuka halaman daftar Q&A di dashboard Futura. Nah, sebelum kita lebih jauh, sebelumnya saya sudah membuat sebuah skema atau sebuah flowchart kemana kita sebenarnya mau mengarahkan pertanyaan. Nah, tools untuk membuat flowchartnya teman-teman bebas sebenarnya pakai apa aja. Yang saya contohkan di sini saya pakai Miro. Teman-teman bisa pakai tools yang lain ya, ada Whimsical, bahkan mungkin mau pakai PowerPoint pun juga tidak masalah. Yang penting kita bisa membuat rancangan gambaran bagaimana alur dari chatbot yang ingin kita buat. Jadi konsep yang ingin saya bikin adalah si murid akan disapa dengan sebuah greetings. Kalimat greetings ini bebas ya, nanti bisa kita buat seperti apa. Lalu awal dia akan menanyakan nama, nanti namanya kita simpan, lalu menanyakan ID, mungkin ini seperti nomor absen, nanti bisa di replace dengan mungkin nama kelas, atau mungkin NIK siswa, dan lain sebagainya. Nah, setelah mendapatkan identitas, nama dan ID, lalu ada message buffer quiz. Jadi ini sebenarnya buffer message biasa, maksudnya buffer message adalah sebuah pesan sebelum menuju isi pesan utamanya. Jadi misalkan kata-kata yang membuat semangat gitu, seperti kuis akan segera dimulai, siap-siap, dan lain sebagainya. Nah, dari sini langsung masuk ke setiap pertanyaan. Nah, pertanyaan ini bisa bermacam-macam, makanya di akhir saya bikin tulisannya adalah question X. Cuman mungkin untuk contoh nanti kita buat tidak terlalu banyak dulu ya. Kita buat mungkin sekitar cukup 3 pertanyaan. Dan di sini ada persyaratan yang saya buat, yaitu setiap jawaban yang benar akan bernilai 1. Nah, ini kunci di mana kita nanti bisa menghimpun nilai dari jawaban siswa. Nah, dari sini saya ingin bikin pola berikutnya ada konfirmasi jawaban. Jadi sebelum akhirnya nanti disubmit oleh siswa ini bisa mengkonfirmasi jawabannya terlebih dahulu. Jadi misalkan dia bisa track back, lihat di pertanyaan pertama dia tuh menjawab apa sih, di pertanyaan kedua dia menjawab apa, dan pertanyaan berikutnya dia menjawab apa. Lalu akan diberi opsi apakah ingin mengulangi jawaban atau enggak. Apabila dia ingin mengulangi jawaban, maka akan kita arahkan kembali ke daftar pertanyaan, yang mana nanti dia bisa
mengulangi pertanyaan tersebut atau tidak. Nah, cuman ini terserah teman-teman ya, mau mekanismenya ada perulangan atau tidak. Jadi karena di saya konsepnya adalah ada perulangan sehingga murid bisa mengkonfirmasi kembali jawabannya. Tapi kalaupun tidak diberikan seperti itu, tidak apa-apa. Nah, setelah apabila tadi ya muridnya memutuskan untuk tidak mengulang, ada pilihan untuk melakukan submit. Ketika murid atau siswa submit di sini, langsung data tadi itu dikirimkan ke spreadsheet dan selesai. Nah, sebenarnya setelah ini bisa aja sebelum selesai kita kasih message ya, seperti terima kasih sudah melaksanakan kuis dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ini konsep utuhnya yang akan kita buat di video kali ini. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke dashboard Futura untuk mulai merealisasikan rancangan yang kita buat di sini. Oke, pertama jelas kita masuk ke pet. Nah, di sini kita coba lihat ya, ada beberapa fungsi mungkin yang harus kita terjemahkan dalam sebuah pet. Kita sedikit kembali ke Miro. Pertama, greetings. Kita bisa lihat di dashboard. Kalau kita sudah punya greetings, berarti kita tidak perlu membuat greeting lagi. Nah, tapi setelahnya ada nih tanya nama, tanya ID, buffer quiz, question 1, question 2, dan question X. Nah, ini perlu kita buat petnya, tapi tidak perlu sebenarnya masing-masing. Kita bisa kelompokkan, misalkan tanya nama dan tanya ID ini adalah pet identity misalnya. Jadi kita buat di sini adalah pet identitas. Nah, sebenarnya isian dari pet identitas bisa saja teman-teman masukkan ke pet greeting, tapi nggak masalah juga kalau misalkan mau dibuat di pet berbeda. Tapi kalau mau disatukan itu juga nggak masalah. Nah, selanjutnya setelah identitas di sini ada, kita lihat pet buffer quiz. Nah, saya akan coba untuk buffer quiz ini dijadikan satu dengan question yang pertama, sehingga saya buat namanya adalah tetap question 1. Terus sekaligus tadi kan saya bilang kita akan membuat 3 pertanyaan ya, jadi saya bikin juga question 2. Lalu yang terakhir adalah question 3. Oke. Nah, setelah dari sini ada konfirmasi jawaban. Ini kalau menurut saya sebaiknya dipisahkan saja supaya tidak bercampur dan langsung keluar ketika murid atau siswa menyelesaikan pertanyaan terakhir. Jadi kita buat konfirmasi jawaban. Nah, di dalam konfirmasi jawaban ini bisa kita isi yang bagian perulangan. Jadi kalau dia mengulang, nanti kita arahkan kembali ke pertanyaan. Kalau tidak, maka dia akan melakukan submit. Nah, lalu kita buat lagi pet yang terakhir adalah pet submit jawaban. Oke, kurang lebih untuk pet yang kita butuhkan sudah ada. Pertama, kita akan sambut dengan greeting. Oke, di greeting bisa kita edit teks biasa saja ya. Jadi, halo, selamat datang di kuis kelas chatbot misalnya ya. Saya akan pandu kamu untuk kuis hari ini. Kan seperti itu ya. Nah, selanjutnya dari sini akan kita arahkan ke pet identitas. Nah, di sini kita nggak akan membuat button. Sebenarnya bisa aja teman-teman bikin button untuk mengarahkan ke sini, tapi saya mau coba pakai move to pet. Jadi move to pet ini bisa digunakan untuk mengarahkan dari satu pet ke pet yang lain tanpa adanya trigger, atau menggunakan identitas atau menggunakan kriteria tertentu.
Jadi kita pilih ini identitas, lalu kita simpan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pet identitas. Nah, pet identitas tadi kita lihat kita ingin menanyakan pertama nama, lalu yang kedua adalah ID. Karena kedua hal ini kita butuhkan bentuknya teks ya, jadi kita akan pakai elemen user input. Misalnya oke, pertama mau tanya nama kamu misalnya, nanyain nama ya. Lalu variabelnya kita simpan sebagai nama. Terus tolong masukkan nama yang benar, misalkan seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah ID. Misalkan saya masukkan ini ya, masukkan nomor absen kamu. Nah, karena ini kita masukannya nomor, bisa kita spesifikan tipe inputnya sebagai number. Jadi nama variabelnya misalkan di sini absen, lalu minimal karakternya 0, maksimal karakter kalau jumlah nomor absen dalam kelas maksimal mungkin 2 digit ya. Jadi kita buat aja maksimal karakternya 2 digit. Lalu ketika error kita akan beri pesan tolong masukkan nomor absen yang benar. Oke, di sini kita simpan. Nah, kalau di awal tadi sebenarnya konsep buffer quiznya awalnya pingin ini ya, kita buat bercampur dengan question 1. Tapi setelah berjalan saya pikir sepertinya lebih baik dilakukan di dalam pet identitas. Jadi mungkin kita buat bahasa semacam apakah kamu sudah siap melaksanakan kuis hari ini. Nah, itu bisa kita buat dengan teks. Jadi kita bisa sapa dulu nih. Oke, tadi kita pakai nama ya. Kita panggil kembali variabel yang pertama. Sudah siap untuk ikut kuis. Misalkan begini. Lalu kita tambahkan button siap. Siap, dan button ini kita arahkan ke question 1 karena kalau siap berarti pertanyaannya mulai kan ya. Pertanyaan mulai, lalu kita klik selesai. Itu dari sini kita simpan. Nah, di sini kita sudah mencakup ada greeting message yang pertama. Lalu yang kedua ada identity, yaitu ada tanya nama. Kita lihat ada tanya nama, tanya ID atau di case ini adalah nomor absen, dan buffer quiz. Ini adalah buffer quiz yang terakhir. Oke, setelah dari sini kita lanjut membuat pertanyaan pertama. Misalkan kita buat pertanyaannya, kita buat pertanyaan biasa pakai teks ya. Pakai teks kita buat pertanyaannya, misal elemen apa yang digunakan untuk memunculkan respon teks dan button. Misalnya seperti itu. Lalu kita buat pilihan jawabannya. Misalkan teks. Nah, di sini kita arahkan ke question yang kedua, karena setelah menjawab ini maka murid atau siswa akan diarahkan ke question kedua. Nah, karena teks ini adalah pilihan yang benar, ingat tadi kita memberikan kondisi apabila jawaban benar bernilai 1. Jadi kita bisa buat bisa dia variabel, kita klik plus, lalu variabelnya kita buat misalkan Q1. Q1 value-nya adalah 1. Dan kita simpan juga kata-kata jawabannya, yaitu teks. Yang kedua mungkin bukan Q1 juga ya, tapi kita misalkan answer 1 misalnya. Jadi di sini sekali murid atau siswa melakukan klik, dia mendapatkan dua variabel, yaitu poin bernilai 1 yang kita simpan ke variabel Q1 dan jawaban berupa teks yang kita simpan di answer 1. Di sini kita klik selesai. Lalu kita buat pilihan kedua, misalkan carousel ya. Carousel sama kita arahkan ke question 2.
Lalu variabelnya kita buat. Kalau tadi teks karena jawaban benar, maka Q1-nya bernilai 1. Sedangkan variabel itu Q1-nya karena salah, dia bernilai 0. Tapi answer 1 maaf, itu adalah carousel. Karena kan jawabannya tadi carousel ya. Kita mau coba simpen teksnya untuk nanti dikeluarkan di bagian konfirmasi jawaban. Selesai, lalu mungkin kita buat pilihan ketiga. Misalkan pilihan ketiga adalah user input. Nah, tipenya sama, pet, lalu kita arahkan ke question 2, variabelnya karena ini jawaban yang salah, Q1 kita kasih value 0, dan answer 1 adalah user input. Oke, selesai dan kita simpan. Nah, di sini kita sudah punya pertanyaan pertama. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, di pertanyaan kedua, polanya sama seperti tadi. Jadi, kita ulangi, kita membuat pertanyaan kedua. Misalkan sekarang elemen yang digunakan untuk terhubung ke sistem API misalnya adalah, oke, kita tambah button, misalkan kita buat dulu jawaban yang salah, image. Petnya kita arahkan ke berikutnya, yaitu question 3. Lalu variabelnya karena tadi pertanyaan pertama, maka kita buat variabelnya Q1. Karena ini pertanyaan kedua, kita buat variabelnya Q2. Dan karena ini jawaban yang salah, maka value-nya kita buat 0. Lalu untuk text answer-nya kita pakai answer 2, karena tadi di question 1 kita sudah pakainya answer 1. Kita simpan answer 2 sebagai image. Selesai. Lanjut ke pilihan kedua, misalkan pilihan kedua ini adalah pilihan yang benar, berarti kita ketik JSON API, lalu kita pet, masuk ke question 3, sama seperti tadi ya, Q2, karena ini jawaban benar, maka kita berikan nilai 1. Lalu yang answer 2 maaf, itu adalah JSON API. Nah, sekarang kita buat alternatif jawaban ketiga, yaitu misalnya jawabannya counter. Tipenya sama, pet, kita arahkan ke question 3, variabelnya Q2, lalu value-nya adalah 0, karena ini salah ya. Lalu di sini untuk answer 2 maaf, itu adalah counter. Oke, ini kita simpan dan kita masuk ke question 3. Nah, di question 3 sama lagi seperti yang kita lakukan di question 1 dan question 2. Jadi mungkin akan sedikit saya percepat ya. Cuman bedanya nanti semua button itu kita arahkan ke konfirmasi jawaban karena ini adalah pertanyaan terakhir. Oke, jadi kita masukkan pertanyaan saja, misalnya teks lagi atau email sama kasih jawaban. Nah, di sini bedanya tadi kan di question 1 Q1, question 2 Q2, maka di question 3 adalah Q3. Karena ini jawaban salah, kita buat value-nya 0. Lalu answer-nya adalah answer 3 dan isinya adalah email. Kita buat button berikutnya, mungkin ini jawaban yang benar, maka namanya adalah image. Ini kita masukkan pet, konfirmasi jawaban, variabelnya adalah Q3 dengan nilai 1 karena ini jawaban yang benar. Lalu untuk berikutnya adalah answer 3 dengan isinya image. Lalu untuk yang terakhir kita masukkan misalkan formula, tipenya pet. Nama petnya adalah konfirmasi jawaban ya, arahnya. Lalu di sini
Karena jawaban salah, Q3 sama dengan 0 dan answer 3 sama dengan formula. Selesai, lalu kita simpan.